Kalau jenengan mau jual kiloan bisa mungkin pakannya kering ya. Tapi kalau jenengan jualnya ke pasar, joblok ya, kelihatannya besar dan lain-lain, penempatannya di basah atau di obor. Karena apa? Dagingnya lebih basah, lebih koyor. Ini berarti apa? Lemaknya semakin banyak Pak, ketoknya gede. Jam 7 dia mulai makan banyak, jam 10 dia puncaknya makan. Jadi yang sewu, kalau pelihara domba sebisa mungkin makan itu nggak boleh lebih dari jam 10. Monggo kali dalam mawon Pak. Jadi banyak sekali Pak, nanti kita mungkin tanya jawab mawon. Jadi kalau pengembukan, tapi ada yang nanya dengan saya. Pengembukan, gimana caranya? Pokoknya gemuk ya. Karena kita semua pakainya beli, berarti maksimal 3-4 bulan harus kita jual. Karena kalau dengan peliharanya lebih dan domba itu, domba lokal bobotnya nggak mungkin sampai 100 kilo, paling 30 kilo, 35 kilo mentok Pak. Kayak saya ini dikasih makan terus, makannya banyak, nggak mungkin 200 kilo karena udah mentok. Kalau dengan terus dipakani terus, gak dijual, gak rugi. Nah kemudian kalau breeding yang dilakukan nanti oleh desa, ternak itu dilakukan sebagai barang investasi. Maksudnya mau induknya Pak, jadi jangan dijual. Karena nanti yang menghasilkan apa? Hasilnya anaknya Pak. Kalau mau jual anaknya, jangan induknya. Kalau jenengan jual induknya ya wes, berarti selesai. Jenengan dapat uang tapi selesai. Ternak itu menguntungkan Pak. Tapi nggak mulu-mulu ya. Bukan banyak sekali bukan. Kita ngomong satu ekor itu kalau kita tarik ya, per bulan itu bisa 70 sampai 100 ribu rupiah per ekor per bulan. Misalnya jenengan jual 700 ribu, tenaganya dianggap gratis tadi ya, karena rata-rata mayoritas maunya gratis. Itu otomatis 700 dibagi 8 bulan, berarti berapa? 68 ribu per ekor per bulan. Kalau anaknya 2, pasti lebih. Pakan murah belum tentu hebat, pakan mahal belum tentu merugikan. Ini yang seperti tadi, karena masyarakat kurban 6.000 per kilo aja masih dibeli. Padahal saya tahun lalu beli singkong itu masih saya belinya gaplek ya, 4.000 rupiah. Kenapa saya harus beli yang 6.000 sedangkan yang 4.000 lebih bagus? Singkong itu sangat bagus Pak. Jagung, nah tapi kalau jagung saya sekarang susah ngomong sih. Sekarang jagung itu saya kalau beli 8.000 rupiah per kilo. Jadi kita pakainya tadinya 20%, sekarang cuma kita pakai jagung 5%. Karena harganya mahal. Misalnya saya pakai biskuit, roti BS. Nanti monggo sambil bisa dilihat. Nah ini yang paling penting masalah pakan. Kalau di dinding kapal ini semua jualnya kiloan, ditimbang, makanya itu ada tali-talinya. Kita lebih pakannya pakan kering karena warnanya lebih merah, kelihatannya kecil Pak, tapi antep, bobotnya berat. Kalau jenengan mau jual kiloan bisa mungkin pakannya kering ya. Tapi kalau jenengan jualnya ke pasar, joblok ya, kelihatannya besar dan lain-lain, penempatannya di basah atau di obor. Karena apa? Dagingnya lebih basah, lebih koyor. Ini berarti apa? Lemaknya semakin banyak Pak, ketoknya gede.
tapi nak ditimbang kecil. Mungkin kemarin jenengan kalau ke kontes sapi Blok Boyolali bisa lihat sapi yang kecil bobotnya 1 ton, yang besar-besar cuma 700 kilo. Itu yang membedakan masalah pakan. Kalau yang besar kalau nggak ditimbang deh, karena kontesnya ditimbang kalah. Tapi itu kalau dibawa ke pasar lebih mahal. Kalau jualnya sistem jobrok. Tapi yang kecil kayak di punya kandang pedalaman itu kecil pak sapinya pak, 1,2 ton. Karena pakannya dia kering. Makanya masyarakat ini wajib tahu dulu gitu. Jualnya ke segmen mana. Kalau mau kiloan kalau dikering. Kalau mau jualnya ke pasar tolong dibasahi. Ini pengaruh gitu. Karena lemak 1 kilo dan daging 1 kilo secara volume lemak itu lebih kembang. Jadi kalau 1 kilo daging, 1 plastik putih yang 1 kilo penuh. Kalau yang lemak bisa 2 sampai 3 plastik karena dia enteng. Simpelnya kayak gitu, kapas 1 kilo sama besi 1 kilo. Besi pasti kecil 1 kilo pak, kapas banyak. Itu. Jadi ini yang paling penting di masyarakat wajib tahu ini dulu. Jadi kalau jual jangan cuma asal jual. Dan kalau mau menjual tolong di planning. Karena nyuwun sewu budaya kita, saya tidak menyalahkan karena semuanya modal hubungannya. Kita itu kalau butuh uang selalu bareng-bareng Pak. Dan hewan ternak ini sebagai hewan investasi, nabung, nyelengi. Begitu musim masuk sekolah nyuwun sewu semua orang ternaknya dijual Pak. Tinggal sekolah anaknya. Otomatis nyuwun sewu harganya turun. Nanti begitu dapat THR langsung kabeh tuku ternak. Yang nyari banyak harganya mahal. Jadi nyuwun sewu kalau bisa kalau mau jual jangan pas musim masuk sekolah, harganya pasti turun. Misalnya si pelajar ini mau puasa dengan mau puasa sebelum puasa nyuwun sewu ternak itu harganya murah pasti. Karena semua orang jual. Beda 1 bulan lebaran harganya naik. Kenapa? Ya karena ini masyarakat yang menjual berbondong-bondong barengan. Kalau bisa itu di planning Pak. Oh meh poso regane murah. Nunggu 1 bulan tak jual. Kayak kemarin simpelnya mungkin teman-teman Bapak Ibu di Selo ini kan pertanian Nah di Selo saya yakin nggak begitu terpengaruh sih. Di Karanganyar kemarin saya dipanggil ke daerah Jumantono. Pentekan pakan Pak, pernah tahu nggak pernah hujan, jalan Jawa. Akhirnya apa? Ternaknya segera dijual dengan harga yang murah. Begitu mau beli nyuwun sewu di sana kebanyakan petani kacang. Begitu mau beli panennya orang berhasil, nggak jadi beli. Karena kita terlalu mengikuti seperti itu. Karena nyuwun sewu ternak domba ini harga dipengaruhi oleh hasil pertanian. Kalau pas hasil pertanian bagus Pak, ternaknya ini bagus. Contoh nyuwun sewu dengan di Selo kalau kita orang di bawah selalu ngomong, kok nak wong gunung mudun kabeh dituku. Nyuwun sewu ini saya sering dengar. Nak wong gunung mudun kabeh dituku. Mahal dibeli karena apa? Tembakau seringnya. Dan saya dengan belinya harga mahal, udah ditunggu oleh teman-teman di bawah. Makanya nak panennya berhasil, itu harganya lama. Nah, saya kita secara logika aja, berarti dengan pasti kena beli mahal Pak. Karena belinya selalu menunggu hasil pertanian panen. Saya sering dengar Pak, saya di Ampel baru hidup 4 tahun ini. Tapi saya sering dengar selentingan itu, nak wong gunung mudun, duitnya oke. Sales mobil aja lah, sales mobil, sales motor, nyuwun sewu mau apa semuanya panen royoan semua nih Selo. Karena apa? Uangnya banyak. Kok begitu nandur nyuwun sewu ada modalnya habis, digadengi didol. Nah, nyuwun sewu saya bukan mau mengkritik boten, tapi kalau bisa itu mulai dirubah. Kita itu ada uang, nggak ada uang harus dihitung bukan apa kalau orang sini pokno ngomong enak ngomong ono tuku kabeh mun arah didoli meneh nyuwun sewu monggo jenengan bisa survei Pak. Saya sering dengar seperti itu.
Mengko nak berpanen mbako regane kambing dua mahal. Karena penjualan udah susah payah jual tembakau harganya mahal, orang pasti ngesew iri. Wah kayaknya duitnya oke, coba tak kira dolaran di suku, tapi duitnya oke. Tolong ini diperhatikan nih Pak. Jadi kalau mau beli domba nih jangan pas mahal, karena jaringan-jaringan itu ditunggu oleh bakul di bawah. Pokoknya kalau bapak semua harga mahal lah, buat saya nyuruh sewu nggak masuk akal. Kalau saya sebagai penjual saya senang Pak, takdol mumpung larang. Tapi jenengan yang beli, jenengan nggak merasa karena merasa uangnya ada. Tolong ini perhatian lebih. Jangan sampai jenengan nanti itu tadi orang gunung turun harganya naik, orang gunung naik kan ini murah. Akhirnya peternakan nggak jalan. Saya dipanggil Dinas Jawa Tengah, saya cuma minta mencewo kalau kebanyakan teori saya pusing Pak. Saya cuma ngomong gimana caranya pemerintah Niko dinas itu memberi jaminan harga, jaminan pasar. Jadi masyarakat itu mencewo. Saya yakin nggak butuh banyak modal Pak. Kalau ternak domba, kambing, tembakau, berarti ini oke. Pinter-pinter boleh tangan begini Pak. Kalau hasilnya bagus loh, kepastian pasarnya ada, pasti orang masyarakat itu lebih cepat nyari uang. Tapi kalau nyusul saya 2020 corona, karena saya nyewa lahan. Sebelumnya saya bukan ternak domba, saya tanam jagung sama lombok. Yang kerjain padinya istri saya. Dulu saya terus terang tergiur Pak. Lombok di buku bakul 60.000 katanya. Iya. Langsung saya sewa 2 hektar. Begitu ditanam Pak, panen 8.000. Bayar pegawai aja nggak masuk, terus aja. Nah karena apa nggak ada kepastian harga Pak. Yaitu saya dulu masih bodoh-bodohnya. Lebih banyak saya di Lombok. Ini kan lewat Suwon itu sebelah kuburan itu tanah saya sewa, tadinya Lombok semua. Tapi sekarang bongkar ganti rumput karena ruginya banyak. Saya salah satu ternak domba karena sudah terlanjur sewa lahan. Kalau di pertanian yang saya takut ya masalah harga. Jagung lah. Begitu mau panen harganya murah, nah, saya makanya bingung. Yang saya ikut Pak B. Saya nih kok nanamnya mongso iki kabeh wong nanam Pak. Begitu panen murah semua. Kalau masalah ternak, monggo nanti sambil saya jawab, saya yakin jenengan lebih paham. Saya ternak baru 3 tahun ini. Kalau jenengan mungkin sudah 10-20 tahun atau bahkan bisa sampai kakeknya sudah punya. Saya enggak. Saya 3 tahun ini baru pelihara domba. Jadi kalau diomong saya pinter boten Pak. Saya awal juga keceblos banyak. Belinya mahal-mahal. Begitu jual nggak bisa. Makanya dengan ada program ini, non sewu ya, ini bisa dikembangkan. Nah, ini tadi kan investasi. Investasi itu berarti bisa menghasilkan uang. Bukan begitu datang dijual untuk duit. Nah, gitu. Sebisa mungkin itu bisa beranak pinak terus berlanjut dapatnya gitu. Terus masalah pakan ini mungkin nanti sambil ini ya. Pakannya cukup apa enggak? Cukup itu kalau lapar ini ada segitiga di perut sebelah kiri ya, itu lego berarti dia lapar. Tapi kalau ininya udah nggak begitu kelihatan berarti dia kenyang. Simpelnya ngeten gitu. Saya tuh banyak orang tanya ke saya, Pak, wedhusku ini nah batang pakan itu gitu. Tapi sebentar kok nanti orang datang mengok-mengok banyak sekali. Nah pakannya nopo suket tahu Pak, suket tok. Nah itu suket tok ini kok gitu. Nanti begitu dia makan kenyang. Ini kan boleh dicek kok. Ini nggak mungkin teriak-teriak. Kalau malam kita lampunya hidup, kalau masyarakat dimatiin. Biar nopo, biar orang makan. Kalau kita malah kita kasih makan. Nanti ada jamnya makan. Yang penting itu gizinya Pak, bukan jumlahnya.
mau jenengan rumput 1 karung 2 karung itu nggak cukup nutrisinya. Kalau bisa tolong ditambahi daun-daunan. Kita pakai logika mawon Pak. Dengan misalnya makan kangkung aja. Kita pakai kangkung kering gitu soalnya. Dengan makan kangkung mesti habis makan ngantuk. Itu berarti nopo di kangkung itu banyak sumber energi. Dengan makan nasi banyak habis makan ngantuk. Karena kita harus memproses energi. Berarti daun-daunnya seperti kangkung, WCD itu banyak sumber energi. Dengan nggak butuh banyak katur. Tapi kalau makannya rumput nih, orang-orang Pak. Karena itu isinya cuma serat. Sumbernya seperti itu. Sing malah kenyang itu karbohidrat, jagung, nasi, singkong. Itu pasti lebih parah. Dengan makan jumlah dikit pun akan kenyang daripada nyoseo nggih. Dengan makan telur 10 misalnya. Kalian makan nasi dikit, pasti lebih makan kenyang nasi Pak. Karena sumber karbohidrat. Saya di Selo itu banyak Pak, RCB itu apa gitu? RCB itu loh. Terus ada Kaliandra itu kan favoritnya Bulba kambing. Yang bunganya warna merah. Saya lihat di Selo ada yang bunganya warna putih. Saya yakin dengan nggak mungkin mau ngasihkan, karena nggak doyan Pak. Itu sebenarnya bisa dipakai Pak. Dicampur aja dengan yang lain. Disemproti air sama tetes tebu, selesai. Biarkan orang lain nggak ngambil, berarti jenengan akan bisa mengambil dengan gratis. Contoh nih, peternakan ini siapa yang tahu duluan Pak? Begitu nanti jagung semua pakai mahal, gitu. Kangkung kering tadinya murah sekarang mahal. Coba nanti dibuktikan. Beras putih, kalian beras putih, orang nggak mau ngambil, jenengan ambil. Nanti lama-lama orang tahu, royoan Pak. Gitu. Kebanyakan di kita kan ikuti kita. RCD, orang sini takut pakai RCD. Kalau musim hujan, takutnya kembung. Yaudah, dengan ambil, dengan mengeringkan, dengan jemur. Biasanya dikasihkan makan. Bisa nggak bisa? Kulit singkong, karena harganya mahal sekali. Kongkol telo. Dulu cuma 1.000 nggak ada, 800 rupiah. Sekarang kulit singkong itu yang kering harganya bisa 2.000 Pak, gila. Karena semua orang pakai. Makanya saya harus ganti yang baik. Saya pakai render kacang tanah. Di kelompok ternak Wonosegoro itu semuanya dulu dibakar. Habis panen kacang dibakar. Itu saya beli dari kelompok ternak Wonosegoro. 1 kilo saya beli keringnya itu berarti kalau dirupiahkan sama truknya sekitar 2.000 rupiah per kilo. Karena saya bayar 2.200.000 itu cuma 1,1 ton, 1,2 ton. Janggel, saya pakai janggel Pak, bisa dicek. Kalau orang dibakar nih, kalau saya pakai tabur jagung kering, kan bisa lihat. Orang habis nanam jagung, dituangkan di pohon, dibersihin, dibuang nih. Di tempat saya pakai. Jadi sumber pakan ini melimpah, yang penting kita tahu dulu. Itu boleh dicek kok masih ada kebunnya kering-kering gitu. Gak masalah Pak, kering gak masalah. Yang hilang cuma kadar airnya, bukan isinya gitu. Gampangnya jangan makan apa dendeng, apa asinan, kan isinya sama, cuma kadar airnya dia rendah. Jadi pakan ternak itu jangan ngomong istilahnya nyoseo gitu. Sebaiknya jangan ngomong ternak itu sukanya ABC. Itu kalau anak kita sendiri betul Pak, senangnya ayam goreng atau ayam goreng. Jadi ternak Pak, senangnya ayam goreng misalnya nih, ayam gorengnya mahal, dengan beli terus. Ini bisa dibiasakan Pak. Bukan berarti ternak itu harus suka betul. Karena dia akan makan kalau dia lapar yang ada di depannya. Nyoseo nih, plastik itu aja dia makan Pak. Banyak kita susah menemukan karena kita bedah dalamnya plastik. Karena apa? Plastik itu biasanya bekas roti, gulanya manis, dimakan sama dia. Karena nyoseo kan nggak tahu gimana.
Jadi kita karena seperti itu, kalau mau ngecek dulu kenyang apa enggak, kalau dengan datang tidur gitu berarti dia kenyang. Tapi kalau lapar nanti tunggu jam 3 dapat teriak-teriak nikah makan. Nah ini boleh. Jadi kita buat seperti itu, Bu. Jadi banyak sekali Pak. Dan ini sebenarnya kalau di Jombang ada jam makan. Makanya saran saya untuk Bapak Ibu, ini Jombang itu ini jam 6 pagi sampai jam 5 pagi. Dia makan itu di mana dulu, ini makan. Di biru ini dia makan, yang merah dia gayungi dan tidur. Jam 7 dia mulai makan banyak. Jam 10 dia puncaknya makan. Jadi kalau sewu, kalau pria domba sebisa mungkin makan itu nggak boleh lebih dari jam 10. Dengan sendiri yang ngatur gitu. Mau ngasih makan jam 6 pagi boleh, jam 7 pagi boleh, jam 8, jam 9 boleh. Tapi jangan ngasih makan jam 11. Nanti dia sembuh. Karena dia puncaknya makan di jam 10. Jadi ternak itu kan menurut ngasih makannya itu harus rutin, Pak. Misalnya jam 7 ya jam 7 terus. Kalau enggak jam 7 maksimal jam 9, 2 jam. Tapi kalau jam 7 besok dimakaninya pagi ada acara sore, mungkin ini resiko matinya banyak. Kalau bisa jadinya yang ngatur, mau jam 7 jam terus. Kalau kerjanya antara anak sekolah dulu berarti makannya jam 8 jam 9 boleh enggak? Boleh. Kalau mau subuh terus boleh enggak? Boleh. Nanti dia akan menyesuaikan. Kemudian dia mulai jam 1 siang dia tidur kayak gini. Nanti dia jam 3 sore nanti naik ke jam 4 dia akan mulai makan. Jadi kalau bisa jam 3 sore mulai ngasih makan. Maksimal jam berapa? Maksimal jam 6 sore. Jadi kalau ngasih makan sore itu sebaiknya di bawah jam 6 sore. Karena dia puncak makannya di jam 6 sore. Udah Pak selesai. Ini kalau breeding selesai. Dia akan tidur. Jadi peliharaan ini terus terang gampang, Pak. Yang penting kita nanti tahu hitungan itu. Dan saya yakin di daerah Selok itu surganya peternakan. Maka juga kalau punya teman di Pulau Telang itu udah mitra dengan kita udah setahunan ya. Di Selok itu tidak ada perubahan musim, Pak. Di Sragen kemarin banyak kerugian karena nggak pernah ada hujan, udaranya panas. Sebetulnya itu gitu, di tempat jenengan ada Cimory, Pak. Di Solo sekarang ada Cimory. Ini yang paling baru, nanti Cekoko itu ada Jarum, Pak. Mirkles namanya. Lagi dari sana. Kenapa peternak-peternak sapi perah atau peternak besar nyarinya ke daerah gunung? Karena udaranya mendukung. Jangan nggak mungkin lihat Cimory itu di Pantura, kambing perah Greenfield misalnya gitu, atau Ultra aja yang ada di Getasan, di Mopeng. Karena udaranya dingin, nggak mungkin buatnya di pantai utara, di Tanjung Mas, nggak mungkin. Karena apa? Semakin panas, semakin susah gemuk, semakin susah ngeluarin susu. Jadi di Solo itu paling enak tuh ya, karena udaranya mendukung. Cimory itu buat di Bawen kan Pak, agak tinggi. Nggak mungkin dia buat di daerah Tanah Mas misalnya Pak Semarang, atau di Kudus, nggak mungkin. Karena itu udah ada penelitiannya gitu. Kemudian yang paling sering itu kandang. Masyarakat sering pelihara domba, kambing, gitu, bukan sapi gitu. Kandangnya kandang tanah, nggak di panggung ya gitu. Itu menurut saya nanti yang bayar di air kencing. Gampangannya sapi bunga dia ditimpal tiap hari. Coba nggak ditimpal, sapinya akan stres. Amoniaknya naik, penyakitnya banyak. Yang paling sering nanti apa radang paru-paru. Dengan kasih makan sebanyak-banyaknya nggak mungkin gemuk. Karena apa? Kandangnya bermasalah, amoniaknya tinggi. Gampangnya nyuwun sewu nggih. Dengan kena radang paru-paru, manusia kena radang paru-paru.
makan rasanya orang enak, nah sakit itu makan semua gak enak ya. Kemudian nggak bisa tumbuh. Jadi kalau bisa nanti yang ternak domba, dapat domba misalnya nih, tolong kandangnya itu yang tangguh, karena kita mau ngomong jangka panjang nih. Dan kalau saya pribadi terus lagi, kemarin saya waktu dipanggil Basnas Boyolali, saya ngomong yang dibantu wajib dapat wajib punya kandang tangguh. Karena yang saya ngomong terus lagi, kalau nggak punya kandang berarti itu nggak niat ternak, berarti kalau DKI di bulan selesai. Nggak butuh modal kok, minimal nanti bisa survei lah. Kita ngomong fair aja. Kalau dia udah nyiapin kandang berarti ini niat. Nah DKI didol kandangnya kosong. Tapi kalau dikasihkan di belakang rumah mau dipakai bambu misalnya ini, ya udah dibongkar selesai. Kita ngomong fair seperti itu. Basnas Boyolali saya selalu harus survei dulu Pak, siapin kandangnya dulu. Kalau ada kandang berarti orangnya niat. Kalau nggak ada kandang ya udah, berarti nyoseo deh ya di tempat saya lah, nanti bisa tanya. Bagi kayak bantuan hilang, saya untuk nyoseo deh orang-orang itu aja, dipakai aja. Akhirnya masyarakat yang benar-benar niat mau pelihara, mau melanjutkan ketahanan pangan, menambah pendapatan, nggak kebagian. Saya kemarin Badak Sari itu ada lumayan, dananya lumayan, satu desa, satu RT dapat ada yang 4, ada yang 3. Ada RT yang nggak mau pelihara, juga dibuatkan perjanjian bahwa ini memang tidak mau beternak, gitu. Berarti kalau ada program ternak, mungkin Badak Sari di Kali Gendong itu berarti kedepannya untuk bantuan prioritas untuk yang dapat yang udah jalan. Kita ngomong fair. Bahkan kita kalau yang di Kemusu nih Pak, ini lebih kejam lagi di Kemusu Pak. Jadi saya semua ada dua Pak. Jadi yang di Kemusu, nanti sambil makan Pak, nanti tanya jawabnya setelah makan. Jadi yang terbaru kelompok ternak di Kemusu. Ini semuanya membuat seperti ini. Untuk bagi sholat dan bagi sholat. Surat pernyataan kesepakatan anggota kelompok Gugur Pesemi. Monggo, dengan akan bersami. Ini yang dapat setuju, ininya akan dipelihara. Dan kita membuat grup kalau misalnya ada sakit, ada apa, monggo langsung bikin. Tujuannya apa? Ini bisa berkelanjutan ya. Masa bertahun cukup, masa nggak pengen dari desa Jerakah sudah bisa panen tahun depan, nanti orang lain biar belinya bisa Jerakah, jangan desa Jerakah ini tiap tahun cuma beli dua aja, gitu. Sebisa mungkin kita harus bisa menjual. Itu yang terjadi di Jumapolo. Di Jumapolo sekarang udah bisa menjual, hasilnya itu dijual. Jadi kalau nanti ada anggaran desa, ada apa, orang beli ke Jumapolo. Harapannya tahun depan desa Jerakah, orang Kali Gendong, orang Badak Sari, orang Pogo, orang Musuk bisa beli ke Jerakah. Karena kan beranak gitu Pak. Jangan sampai kita pelihara itu menurut saya cuma menggugurkan kewajiban desa, anggarannya juga oke, sesuai entek. Saya ngomong fair aja, banyak yang seperti ini. Yang saya kasihan pengurus, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat berusaha menaikkan pendapatan masyarakat. Saya jamin Pak, pelihara itu nggak susah Pak. Apalagi itu menghasilkan, orang pasti akan semangat. Kalau masalah pasar, monggo kita di sini menerima juga kiloan, tapi kita bukan joblok, kita kiloan. Kalau misalnya kepepet, monggo nanti diambil. Dengan bisa tanya kelompok yang Solo Teleng itu juga jualnya ke sini. Kalau laku lebih mahal, silahkan dijual keluar. Saya selalu ngajarinnya kayak gitu. Tolong kalau mau jual dombanya ditimbang dulu. Misalnya 20 kilo, 55.000 per kilo, berarti harganya 1.100.000 di bawah pasar. Tolong nawarkannya di atas 1,1. Jadi jangan punya patokan harga gitu. Nggak ditimbang, di bawah pasar laku 900.
Padahal timbangannya 20 kilo, dibawa ke sini bisa 100 gitu. Jadi sering kejadian seperti itu gitu. Nggak ditimbang bawa pasar laku 100. Baru ada orang gini tetangga saya, cukup 100 ditimbang, ini Roma 1,1 20 kilo. Jadi kalau dengan mau menjual, batas bawahnya itu kiloan. Kita nggak ada membedakan mulutnya hitam, matanya hitam, telinganya kecil, nggak ada. Bokongnya ekor gemuk, ekor tipis sama. Tapi kalau dengan di Boyolali gitu, ekor gemuk mahal. Karena apa? Petani suka dengan yang putih mulus, ekornya gemuk, harganya mahal.